Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Habib Muhammad bin Adam. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 11 Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 11 Balikpapan, para staf karyawan SMP Negeri 11 Balikpapan, serta anak-anak sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, serta yang kami harapkan selaku generasi penerus yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Innama bu'istu liutamima makarimul akhlaq, yang baru saja kita dengarkan. Kemudian selanjutnya, innama bu'istu liutamima makarimul akhlaq. Sejalan dengan itu, anak-anakku sekalian, peringatan Maulid yang akan kita peringati hari ini itu sejalan dengan salah satu visi dari sekolah kita, terwujudnya generasi muda yang berakhlak. Alhamdulillah, salah satu yang perlu kalian pahami semua, bahwa selama 3 tahun kalian di sini, itu yang akan kita bentuk kepada jati diri kalian. Peringatan Maulid Nabi setiap tahunnya kita peringati, dengan harapan tentunya ini membuahkan hasil. Hasilnya apa? Ada peningkatan. Peningkatan apa? Ya, tentunya peningkatan keislaman kita, ya, keteladanan Nabi kita, apakah kita sudah meneladani atau belum. Dan mudah-mudahan setelah kita memperingati ini, itu secara nyata nanti kalian bisa terapkan dalam keseharian kita, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Jemaah, masih ngobrol sendiri nah. Apalagi nanti pada sahabat nanti menyampaikan ceramahnya, nggak ada yang boleh berdua dengan HP-nya. HP tidak ada di atas, di tangan, di dalam tasnya masing-masing kalau bawa tas. Coba angkat
catatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Agama. Oke, cukup, terima kasih. Turunkan. Itu nanti akan kita lihat, akan kita nilai seberapa perhatian kalian, fokus kalian dengan apa yang disampaikan oleh Habib nantinya. Itu akan terlihat dari catatan yang kalian yang catat di bukunya itu. Kalau semakin sedikit catatannya berarti tidak ada perhatiannya dengan ceramah yang disampaikan oleh Habib. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bib atas kesediaan waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan nanti tausiahnya kepada kami di SMP Negeri 11 Balikpapan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sekali lagi dapat menyimak dengan sebaik-baiknya dan terlebih dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kepada panitia penyelenggara, kami atas nama pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan itu dapat berbuah dengan baik untuk kelangsungan dan kebaikan daripada SMP Negeri 11 Balikpapan itu sendiri. Demikian anak-anak sekalian, sekali lagi mohon perhatiannya. Tidak ada yang berbicara dengan temannya, apalagi berbicara dengan HP-nya. Paham? Paham? Jamaah, tolong perhatiannya, perhatikan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh Habib nantinya. Gitu ya anaknya? Gitu ya? Baik, terima kasih. Bapak ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadapkan kemana sana? Ini maju dulu. Nah di sini 9C 2 orang, 9F 1 orang, 9G 1 orang. Untuk pertama kita memulai dari kelas 9G ya, karena wali kelasnya sudah di depan kita. Nanti wali kelas akan memilih di antara hafalan yang pernah dibaca. Enggak, jangan. 9G Jasiah maju di sini Jasiah. Nah, ini biar tidak dikatakan settingan, ini merupakan karena ini tujuannya intinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, atau kesadaran santri atau siswa untuk melaksanakan sholat. Akhirnya sholat ini menjadi inti daripada kita sebagai umat Islam. Ini saya persilakan kepada wali kelas untuk memilih nomor berapa. Ketok sendiri. Nomor 10. Nggak usah lihat, nggak boleh lihat. Nah, berarti tepat kena Allah. Doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi
sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berilah keberkahan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan. Selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Engkaulah yang menghukum dan bukan dihukum. Tidak hina orang yang Engkau jadikan pemimpin. Tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Bagimu segala pujian di atas apa yang Engkau tentukan. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia atas junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih ya. Sudah siap. Ya, silakan boleh turun. Hadiahnya sudah diterima. Ayo, kok enak betul. Ini juga bilang doa untuk kedua orang tua. Boleh lihat? Iya, sip. Gak boleh lihat sana. Silakan baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa ayah dan ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku waktu aku kecil. ya benar ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ini hak yang salim sama Bapak Kiri Salim kali. Ya, terima kasih Niki. Karena Bapak sudah janji. Jangan senang jadi penonton. Ya, silakan pilih nomor berapa, Bu? Milih nomor 10 sudah, 12 sudah, terserah. Sudah, terserah. Karena jari saya ada 5, jadi saya pilih nomor 5. Nomor 5. Silakan nomor 5. Apa ini isinya? Doa untuk beserta artinya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sekali aja. Artinya, Maha suci Allah yang maha agung, serta memujilah aku kepadanya. benar kan? Ya. Ini sudah 2 bulan yang ngapalin ini tuh. Terima kasih, ini Harvati hadiahnya. Ya, duduk. Selanjutnya 2. Nomor 2 ya. Siap. Nomor 2 boleh nih. Doa iftitah. Beserta artinya ini ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah maha besar sebesar-besarnya, segala puji sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah, pada pagi dan petang hari aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Allah yang maha besar, segala puji bagi Allah. Dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Terima kasih. Boleh diulang lagi artinya? Dari ini sudah benar, tapi lepas inna sholati, sesungguhnya sholatku. Boleh diulang lagi? Ya, boleh. Dari awal? Sholat Dari awal. ya. Ini karena kurang sempurna, minta diulang. Yuk. Allah maha besar sebesar-besarnya, segala puji sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah, pada pagi dan petang hari aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Allah maha Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepunyaan Allah. Allah maha besar sebesar-besarnya.
baginya. Dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya doa di antara dua sujud. Gak boleh lihat ke sana kabarnya. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wafini wafu'ani. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, belas kasihilah aku, angkatlah derajatku, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku kesehatan, dan maafkanlah aku. iya, lepas satu, perbaikilah kesalahanku. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ini saya minta ke Abah Burhan. Abah Burhan lah. Sebentar lagi Habib akan ceramah. Biar cepat. Nomor berapa nah? Nomor 5. Nah, nomor 5 doa rukuk. Tidak boleh lihat. Nomor 5 sudah. Kita sudah. SMP 11. Doa kebaikan dunia akhirat. Coba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah aku dari siksa api neraka. benar. Terima kasih. Silakan salim ke Abah Burhan. Nah. Demikian saya Dan arti bacaan sholat. Oke, semuanya masih semangat gak nih? Oke, jadi kita sudah sampai di acara puncak. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP 11 Balikpapan, Bapak Bakri SPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Balikpapan, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Balikpapan, Haji Burhan SPD. Ini yang kasih gelar haji Ustadz Maksudi. Saya tidak tahu apakah sudah haji atau belum. Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati oleh Allah, adik-adikku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sekolah ya, tentunya tempat pendidikan yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Jadi setiap kali datang bulan Rabiul Awal, kita pasti akan langsung teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12, pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Untuk tahun ini
tanggal 12 Rabiul Awal juga jatuh pada hari Senin. Kemarin ya, hari Senin kemarin itu tanggal 12 Rabiul Awal merupakan, dan peristiwa ini jarang terjadi. Biasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuh pada hari-hari yang lain, namun kebetulan untuk tahun 1446 Hijriah ini bulan Rabiul Awal jatuh pada hari Senin. Sama persis seperti hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kelahiran manusia-manusia lainnya. Karena Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling tinggi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kelahirannya berbeda dengan kelahiran manusia-manusia lainnya. Pada detik-detik kelahiran Rasulullah terjadi keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa yang lahir ini bukan orang biasa, akan tetapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lahir dari perut ibunya dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan tidak ada setetes darah pun yang menempel pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika keluar dari perut ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkat dari sujudnya, ia mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengangkat jari telunjuknya menunjukkan akan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Rasulullah padahal Rasulullah masih bayi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menunjukkan akan kesempurnaan akal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran seorang nabi dan rasul merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari kelahiran Nabi Allah Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Kalau kita baca di surat Maryam, di sini ada yang hafal Al-Quran ya, insyaallah. Di surat Maryam di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari kelahiran Nabi Allah Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Yang artinya salam baginya di hari kelahirannya, di hari kematiannya, dan di hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya pada hari kiamat. Yang dimaksud di sini adalah doa semoga kesejahteraan dari Allah terlimpah kepadanya di hari kelahirannya, di hari kematiannya, dan di hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya pada hari kiamat. Kita melanjutkan
pembacaan di surat Maryam juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman atas lisan Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan semoga kesejahteraan dari Allah terlimpah kepadaku di hari kelahiranku, di hari kematianku, dan di hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkanku pada hari kiamat nanti. Jadi di sini disebut ini menandakan bahwa hari kelahiran Nabi dan Rasul merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ayatnya bisa dicari sendiri surat Maryam. Jadi baca sendiri, nanti kalian akan menemukan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Di sini Allah menunjukkan bahwa hari kelahiran Nabi dan Rasul merupakan hari yang mulia. Begitu juga dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mulia dan bulan yang mulia. Jadi awalnya bulan Rabiul Awal ini bagi bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah adalah bulan yang biasa saja. Tidak ada kemuliaan pada bulan Rabiul Awal. Orang-orang Arab pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah mengenal bulan-bulan mulia itu hanya bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram saja yang dikenal dengan kita. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan-bulan haram itu yang disebut di dalam Al-Quran adalah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan satu lagi yang ada di bulan ke-7 pada kalender Hijriah, yaitu bulan Rajab. Dengan bulan-bulan haram, orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah, bangsa Arab pada saat itu mengenal kemuliaan bulan-bulan haram, tapi tidak mengenal kemuliaan bulan Rabiul Awal. Akan tetapi dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung, dan bulan yang dikenal oleh setiap tahun dari zaman Rasulullah sampai saat ini, terus dikenal oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sebagai hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Rasulullah tidak dimuliakan oleh hari dan waktu, tidak dimuliakan oleh bulan, akan tetapi bulan akan menjadi mulia dengan hadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalamnya. Maka bulan itu yang akan menjadi mulia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah itu dilahirkan di mana? Rasulullah dilahirkan di kota Balikpapan. Dilahirkan di kota Madinah. Bukan. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah.
dan kota Mekah merupakan kota yang penuh dengan keberkahan. Jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia itu adalah Baitullah yang ada di kota Bakkah. Di dalam Al-Quran disebut kota Bakkah. Yang dimaksud ini adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi di sini disebutkan oleh Allah mubarakan, kota yang penuh dengan keberkahan, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi kota Mekah itu Allah menyebutnya dengan kota yang penuh dengan keberkahan. Orang yang pertama kali tinggal di kota Mekah adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi orang yang pertama kali tinggal di kota Mekah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika tinggal di kota Mekah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim pergi membangun fondasi Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah, dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihi salam. Setelah membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atas doa Nabi Ibrahim ini, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim ini artinya, ya Allah, utuslah seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah membangun Ka'bah, kapan dikabulkannya doa ini? Setelah ratusan tahun dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa wa ru'ya ummi allati ra'at inna ummi ra'at hina wada'atni nuran adha'at lahu usul syah. Rasulullah berbangga diri dan menyatakan, aku ini doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Tadi saya sebutkan ayatnya, itu dikabulkan oleh Allah ratusan tahun dengan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi berbangga menyatakan bahwa aku ini doa kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku ini, kata Nabi Muhammad, bisyaratu akhi Isa, kabar gembira dari saudaraku Isa putra Maryam. Yang dimaksud adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Allah Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Allah Isa kepada Bani Israel bahwa aku ini
seorang pembawa kabar gembira tentang Rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Jadi yang Ahmad ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itulah tentang kota Mekah. Kota Mekah memang kota yang dipilih oleh Allah untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran Rasulullah di kota Mekah, maka kota Mekah bertambah keberkahannya. Jadi semua tempat yang disinggahi oleh Rasulullah akan menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu kota Madinah Al-Munawwarah ini tidak ada yang kenal dan namanya bukan kota Madinah Al-Munawwarah. Namanya dulu Yathrib. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah itu awalnya namanya Yathrib. Bukan merupakan kota yang terkenal, bukan merupakan kota yang bersejarah, tidak ada. Akan tetapi dengan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ke kota Yathrib ini, maka kota Yathrib ini menjadi bercahaya. Maka para penduduknya menyebut kota itu dengan kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Maka dengan adanya Rasulullah di kota itu tinggal dan wafat di kota Madinah Al-Munawwarah, dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah, maka kota Madinah Al-Munawwarah ini menjadi kota yang terkenal. Seluruh kaum muslimin, miliaran kaum muslimin di dunia ini mengenal kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi karena berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pindah dan tinggal di tempat itu serta wafat dan dimakamkan di tanah itu, maka tempat itu menjadi mulia karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalamnya. Yang pesan saya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi sebab turunnya ayat ini adalah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, aku ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya maksudnya apa yang bisa aku lakukan dengan kecintaan yang ada di dalam hatiku ini? Aku ini cinta kepada Allah. Maka tidak lama kemudian turunlah malaikat Jibril dengan man Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, katakan kepada orang itu tadi, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi dua balasan bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita harus buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah kita yang hadir di tempat ini semuanya merupakan
pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pencinta Allah Subhanahu Wa Taala dan pencinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rasanya sudah kepanasan semua, sudah pada gerah. Jadi pesan saya yang terakhir nih. Jadi tadi disebutkan kalau kita cinta kepada Allah, maka buktinya apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan dua balasan. Yang pertama, kecintaan dari Allah. Yang kedua, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dengarkan sedikit, dan ini merupakan pesan yang terakhir dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi, di sana disebutkan bahwa Rasulullah membagi waktunya menjadi 3 bagian. Jadi kita ingat-ingat ya, Rasulullah itu membagi waktunya menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, waktu yang digunakannya untuk keluarga. Jadi Rasulullah itu duduk bersama istrinya, sering pergi ke rumah anaknya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan di dalam rumah Rasulullah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh suami di dalam rumahnya. Rasulullah membagi waktu yang kedua untuk keluarganya, untuk duduk bersama mereka, melayani mereka, mendengarkan keluhan mereka. Dan yang ketiga adalah waktu yang Rasulullah pakai untuk dirinya sendiri. Dan untuk dirinya sendiri ini dibagi lagi. Waktu yang digunakan oleh Rasulullah untuk sahabat-sahabatnya, dan waktu yang digunakan untuk melayani masyarakat yang datang kepadanya. Jadi ada 3 pembagian waktu. Jadi kita juga di tempat ini, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah. Jadi kita ini kan adik-adikku sekalian ini kan pelajar. Jadi jangan pakai waktunya hanya untuk bermain saja atau untuk sekolah saja. Ada waktu yang harus digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita kerjakan sholat yang 5 waktu. Ini penting, kita punya waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga waktu untuk keluarga, waktu kita duduk bersama dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Kita harus punya waktu itu juga. Dan yang terakhir, waktu untuk diri sendiri, yakni melayani teman kita atau tetangga kita atau orang-orang yang berhubungan dengan kita. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua pada pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan yang kita kerjakan di pagi hari yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kalian semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bisa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkah pertemuan yang mulia ini memberikan kita rahmatnya, memberikan kita maghfirahnya, mengabulkan segala hajat-hajat, doa dan keinginan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, gimana nih? Apa yang kalian dapat dari ceramah yang sudah disampaikan oleh Habibnya? Sudah dicatat belum? Oke, lanjut. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi, kalau kalian bisa jawab pertanyaan yang ditanyakan sama Habibnya, kalian angkat tangan. Nanti kalian dapat hadiah yang sudah dibawa sama Rara. Ya, ini ada 3 pertanyaan yang mana